Sobat Vidivisi pasti pernah mendengar orang mendengkur, atau bahkan termasuk orang yang suka mendengkur. Tahukah Sobat Vidivisi kalau mendengkur diduga kuat menjadi tanda penyakit jantung apabila mengarah ke gejala obstructive sleep apnea atau OSA. Gangguan tidur ini terjadi ketika ada masalah pada sistem pernapasan. Lalu apa penyebab orang mendengkur dan kapan dikatakan harus ke dokter? Simak pembahasannya bersama Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT. Apa penyebab orang mendengkur? Berdasarkan definisi, sebenarnya mendengkur itu adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan aliran udara atau adanya hambatan pada daerah hidung dan tenggorokan kita pada saat tidur. Nah, karena ada hambatan tadi, sehingga udara yang masuk ataupun keluar dari saluran nafas itu akan terdorong secara terpaksa dan akan menggetarkan struktur jaringan lunak yang ada di daerah rongga hidung dan tenggorokan kita. Nah, getaran tadi atau vibrasi tadilah yang akan menimbulkan bunyi ngorok pada saat seseorang tidur. Penyebab hambatannya apa? Tentu saja bisa dari gangguan dari masalah hidung, misalnya ada tulang hidung yang bengkok atau kelenjar konkanya yang terlalu besar, atau misalnya pada kasus orang dengan memiliki amandel yang besar, ataupun pada kasus-kasus orang dengan obesitas. Biasanya pada orang obesitas, lingkar dari lehernya tersebut akan menjadi lebih sempit. Sehingga pada saat kita tidur, kita dalam keadaan rileks, maka celah untuk dilewatinya udara tadi akan menjadi semakin sempit dan menggetarkan jaringan lunak yang ada di sana. Kalau begitu, bagaimana gejala mendengkur? Biasanya orang dengan mendengkur itu datang berobat ke dokter THT bukan karena atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi memang yang mengajak biasanya adalah keluarga atau pasangan yang justru terganggu tidurnya akibat suara dengkuran tadi yang terlalu keras. Nah, memang kalau misalnya untuk mengevaluasi diri sendiri apakah ada mendengkur atau tidak, kecuali dia memang sempat ada terbangun pada malam hari akibat mungkin terganggu dengan suara mendengkurannya sendiri, bisa juga dievaluasi dengan salah satunya bisa dikatakan dia akan merasa mudah ngantuk atau mudah lelah pada siang hari meskipun jam atau durasi tidurnya tersebut sudah cukup. Jadi tidak pada kondisi orang yang begadang ya. Jadi jam tidurnya cukup, namun pada saat siang hari dia akan merasa kelelahan atau lebih mudah mengantuk. Atau bisa juga dia gampang terbangun pada saat malam hari. Jadi tidurnya tidak tenang, gelisah. Mungkin di sini nanti akan saya jelaskan mengenai OSA atau obstructive sleep apnea. Nah, itu dia akan terbangun seperti mencari udara pada saat tidur. Nah, mungkin kalau keluhannya sudah sangat berat seperti itu, orang tersebut bisa menyadari bahwa dia mendengkur pada saat tidur. Bagaimana orang yang sering mendengkur mengetahui kapan harus ke dokter? Sebenarnya dalam kondisi normal manusia itu bisa mengalami mendengkur pada saat tidur, biasanya pada saat terlalu lelah ataupun memang pada saat ada batuk pilek atau mungkin ada yang alergi atau rinitis alerginya kambuh sehingga ada gangguan di saluran hidungnya. Mau tidak mau dia akan berusaha untuk bernafas dari mulut atau menjadi bunyi pada saat tidur. Namun, kalau misalnya dengkuran itu sangat keras dan bisa dikatakan hampir setiap dia tidur ada dengkuran, ataupun bisa diobservasi oleh keluarga atau pasangannya pada saat tidur ada periode di mana dia berhenti nafasnya. Jadi kita lihat dari gerakan dada ada periode dia berhenti nggak bernafas, kemudian bernafas lagi gelagapan seperti orang hampir tenggelam gitu ya, atau bahkan sampai terbangun pada malam hari. Nah, ini harus hati-hati. Karena dalam perjalanan penyakitnya mendengkur itu bisa tidak hanya mendengkur tapi juga disertai dengan OSA atau obstructive sleep apnea, yaitu adanya periode henti nafas pada saat tidur akibat adanya sumbatan di saluran hidung dan tenggorokan kita. Nah, ini harus langsung diperiksakan ke dokter THT. Bagaimana diagnosis mendengkur? Pada saat seseorang datang ke dokter THT dengan keluhan mendengkur, maka untuk mendiagnosis yang pertama tentu dokter akan menanyakan apa keluhannya yang mengganggu, misalnya dengkurannya, seberapa keras dengkurannya, seberapa sering orang tersebut mengalami mendengkur pada saat tidur. Nah, kemudian sesuai dengan gejalanya tadi, biasanya diharapkan datang ke dokter THT juga membawa keluarga atau mungkin pasangannya, sehingga dokter juga bisa menanyakan kepada pasangannya, apakah ada periode dia berhenti nafasnya pada saat tidur.
Nah, ini tentu saja membantu untuk memisahkan apakah ini memang hanya karena dengkuran biasa atau mungkin ada kecenderungan ke arah osa tadi. Kemudian setelah melakukan beberapa pertanyaan, tentu saja dari dokter THT akan melakukan pemeriksaan dari rongga hidung, tenggorokannya juga. Biasanya kalau di rumah sakit sekarang ini sudah banyak pemeriksaan endoskopi, jadi biasanya akan diteropong dengan kamera ke dalam rongga hidung dan tenggorokan untuk melihat apakah ada faktor resiko anatomi yang bermasalah yang menjadi penyebab dari dengkurannya. Nah, kemudian bila diperlukan juga ada sebuah pemeriksaan namanya sleep test atau polisomnografi. Di sini adalah melakukan analisis pada saat seseorang itu tidur. Jadi nanti biasanya bisa dikerjakan di rumah atau mungkin di rumah sakit. Pada saat pasien tersebut tidur akan ditempelkan beberapa alat. Nanti di situ akan terekam bagaimana pola tidurnya, kemudian kadar oksigennya pada saat tidur, berapa kadar oksigennya paling rendah, seberapa keras dengkurannya, apakah posisi saat tidur mengurangi dengkurannya. Nah, itu nanti akan dievaluasi. Nah, dari situ nanti akan dibagi menjadi kategori apakah dia osa ringan, sedang ataupun berat, dan itu akan menentukan untuk penata laksanaan. Nah, selain pemeriksaan sleep test tadi, juga ada pemeriksaan namanya DISE, Drug Induced Sleep Endoscopy. Jadi pemeriksaan endoskopi atau teropong daerah hidung dan tenggorokan tadi, tapi dalam kondisi orang tersebut tidur. Nah, bagaimana dilakukannya pada saat orang tidur? Tentu saja dengan bantuan obat anestesi atau sedasi. Jadi orang tersebut akan dibuat dalam kondisi menyerupai pada saat dia tidur, lalu akan dilakukan pemeriksaan endoskopi tadi. Nah, di situ akan kelihatan lebih jelas mana struktur anatomi yang berpengaruh terhadap dengkurannya dan tentu akan bisa menentukan kalau untuk dilakukan operasi, jenis operasi apa yang dilakukan. Bagaimana pengobatan mendengkur? Ya, bila seseorang sudah terdiagnosis dengan mendengkur ya, tentu yang harus kita pastikan apakah ini murni hanya mendengkur ataupun memang disertai dengan osa. Nah, biasanya kalau murni hanya mendengkur, kadang-kadang dari hasil sleep test tadi juga bisa dilihat hanya dengan perubahan posisi pada saat tidur itu bisa membantu untuk mengurangi dengkurannya. Jadi misalnya mungkin orangnya biasa cenderung tidur terlentang, mungkin akan dianjurkan untuk tidur dalam posisi miring. Nah, namun kalau misal ternyata juga disertai dengan osa, tentu saja paling umum biasanya dokter akan menganjurkan dilihat dulu BMI atau body mass index-nya. Apakah orang ini tergolong obesitas atau tidak. Biasanya kalau dengan orang-orang obesitas memang resiko terjadi osa lebih tinggi. Makanya kita akan menganjurkan untuk menurunkan berat badan dengan diet. Selain itu, dengan kasus-kasus osa yang sedang dan berat, yang memang jika ditemukan ada kelainan anatomi, misalnya pada hidungnya ada tulang hidung yang bengkok, atau misalnya pembesaran adenoid pada anak-anak, misalnya anak-anak juga bisa terjadi osa atau mendengkur, atau juga pembesaran amandel. Nah, di sini bisa dilakukan pelaksanaan operasi, jadi mungkin dilakukan septoplasi, jadi tulang hidung yang bengkok tadi diluruskan atau pengangkatan amandel. Biasanya ini akan mengurangi dengkurannya atau mengurangi osanya tadi atau memperbaiki osanya tadi. Nah, selain itu apabila memang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan operasi, ada modalitas lain yaitu dengan menggunakan CPAP. Jadi CPAP ini adalah Continuous Positive Airway Pressure. Jadi seperti sebuah alat ya, seperti sungkup yang dipasang mungkin dari hidung dan mulut. Di situ nanti akan tersambung dengan oksigen yang bertekanan positif. Nah, pada saat tidur dia disarankan akan menggunakan itu sehingga aliran udara akan terdorong karena ada tekanan tadi akan terdorong ke dalam rongga nafasnya. Sehingga mungkin struktur-struktur yang ada di daerah hidung dan tenggorokan yang tadinya mungkin menyempit akan menjadi terbuka. Nah, ini akan memperbaiki dengkurannya, kemudian memperbaiki kualitas tidurnya. Kemudian ada juga osa yang disebabkan misalnya ada masalah dari dental atau gigi geligi atau misalnya rahang bawahnya yang terlalu kecil. Juga ada beberapa oral appliances atau alat-alat khusus untuk di rongga mulut yang digunakan pada saat tidur. Biasanya ini akan membantu menarik sehingga celah yang sempit tadi juga menjadi lebih lebar. Jadi memang berbagai macam yang dapat dilakukan dalam penanganan osa dan itu harus ditentukan dulu sesuai dengan derajatnya. Apa saja komplikasi dari mendengkur? Kalau mendengkur adalah ternyata murni hanya karena mendengkur dan bisa diatasi dengan perubahan posisi pada saat tidur, mungkin tidak ada masalah. Namun yang berbahaya adalah dengkuran yang disertai dengan osa.
Nah, mungkin dalam jangka waktu pendek ya, dalam jangka waktu cepat tidak terlalu terlihat komplikasinya terhadap si pasien apa. Tapi ini akan berefek dalam jangka panjang. Misalnya, kan seseorang itu secara normal seharusnya memiliki kualitas tidur yang baik. Dia ada fase-fase tidur, dia harus mendapatkan fase tidur dalam, itu juga berhubungan dengan imunitas badannya juga. Kemudian pada anak-anak berhubungan dengan tumbuh kembang. Tentunya kalau dengan OSA atau mendengkur dengan OSA tadi, kualitas tidurnya akan terganggu. Nah, ini bila terjadi secara kronis pada orang dewasa bisa beresiko menjadi ada penyakit hipertensi, bisa penyakit stroke, bisa penyakit jantung. Nah, tentu kita tidak ingin menunggu sampai komplikasinya muncul. Maka memang sebaiknya apabila keluhan tadi ditemukan di keluarga kita, itu memang sebaiknya segera diperiksakan ke dokter THT. Nah, sementara itu kalau pada anak-anak, tentu saja tumbuh kembang anak ini sangat penting dan ini juga sangat ditentukan dengan kualitas tidurnya. Nah, biasanya memang pada anak-anak memang ada amandel atau adenoid yang membesar, biasanya dengan setelah diterapi itu akan perbaikan. Namun kalau misalnya ada gangguan tidur tidak ditangani dengan baik, tentu saja tumbuh kembang anak ini akan menjadi terganggu dan tentu kita orang tua tidak menginginkan hal tersebut. Jadi sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan segera mungkin ke dokter THT. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah mendengkur? Ya, sebenarnya kalau untuk mencegah mendengkur tentu saja yang memang paling umum terjadi karena ada berat badan lebih. Jadi tentunya kita harus menjaga supaya tidak terjadi berat badan lebih atau obesitas. Karena itu menjadi faktor resiko untuk mendengkur. Kemudian juga kalau misalnya memiliki masalah misalnya rinitis alergi atau masalah di hidung atau di tenggorokan, itu sebaiknya juga langsung melakukan pengobatan ke dokter THT. Atau misalnya pada alergi tadi, alerginya harus dikontrol supaya tidak mengakibatkan adanya sumbatan hidung yang menyebabkan gangguan pada saat dia tidur. Kalau misalnya mendengkurnya belum terlalu parah, sambil diobservasi coba dicoba manuver pada saat tidur, diubah posisi tidurnya. Jadi jangan pada posisi terlentang saja, jadi bisa mungkin menghadap ke kiri atau ke kanan. Namun tetap kalau misalnya tetap dengan cara tersebut ternyata mendengkurnya atau osanya tetap ada, ya memang mau tidak mau harus dilakukan pemeriksaan ke dokter THT. Sekian penjelasan saya mengenai mendengkur. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.